Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang masih diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki diri, berbenah guna berbekal menghadapi kehidupan sesudah kematian. Amin. Allahumma amin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman dimanapun kita berada, dalam kesempatan yang baik ini mari kita tadabbur surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsirum minaz-zon inna ba'duz-zunni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayakullallah ma akhihi maitam pakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Surat Al-Hujurat ayat 12 ini peringatan keras bagi kita orang-orang yang beriman agar kita menjauhi dari hal-hal buruk sangka, agar kita menjauhi saling mencari kesalahan orang lain, agar kita tidak saling mengunjing antara satu sama lain, gitu. Agar kita ini hidup rukun dan damai. Maka Allah SWT berfirman, Ya ayyuhallazina amanu stanibu katsirum minaz-zon inna ba'duz-zunni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari buruk sangka, karena sebagian daripada buruk sangka itu adalah dosa besar. Dan janganlah kalian mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Ya, kita mencari kesalahan orang lain itu tidak diperbolehkan kecuali hakim, jaksa, ya kan, itu dilarang oleh Allah SWT kecuali untuk kepentingan-kepentingan khusus. Kalaulah kita duduk bersama sahabat, tetangga, rekan kerja, duduk ngerumpi, mengendap-endap, bisik-bisik mencari kesalahan satu sama lain, kemudian mengunjingkannya, itu yang dilarang oleh Allah SWT. Kita belum tentu kesalahan orang lain itu benar, ya. Bahkan aib orang itu sekalipun benar, itu dilarang oleh Allah SWT untuk mengungkapkannya dan mengumbar-umbarnya. Maka Allah SWT mengatakan sebagaimana perbandingan ayuhibbu ahadukum ayuhibbu ahadukum ayakulallama akhihi maitam pakaritumu. Bukankah kalian tidak mau makan bangkai saudaramu yang telah mati? Tentu kalian merasa jijik. Jadi itu perbandingannya. Sulit dibayangkan, kita bau ikan aja yang sudah 3 jam dibiarkan terbuka, ya, baunya bukan main. Apalagi bangkai manusia, saudara kita. Kita diperumpamakan makan itu, manakala kita, pekerjaan kita buruk sangka, mencari kesalahan-kesalahan orang lain dan mengunjing satu sama lain. Sedih sekali, buruk sekali, ya. Maka Allah SWT mengatakan wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah SWT agar kita ini selamat, jauhi buruk sangka.
mencari kesalahan orang lain dan saling mengunjing. Sesuatu sikap, perilaku dan perkataan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat pengampun dan sangat penyayang. Maka mari kita bertaubat manakala kita mungkin terbiasa atau secara tidak langsung, mari kita perbaiki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau dimi'rajkan pada hadap Allah Subhanahu Wa Taala di langit ketujuh, beliau diperlihatkan perumpamaan penghuni neraka yang sekelompok orang yang mempunyai kuku-kuku yang panjang terbuat dari tembaga. Pekerjaan mereka adalah mencakar-cakar mukanya dan dadanya dengan kuku yang terbuat dari tembaga itu sampai hancur berlumuran darah dan kembali baik seperti semula, kemudian dihancurkan lagi dengan kuku yang panjang itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah itu? Itulah gambaran umatmu yang suka buruk sangka, mencari kesalahan orang lain dan mengunjing. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita dan kita bisa membenahi sikap kita, lisan kita, perilaku kita. Bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan selamatal insani fi hafzil lisan, keselamatan seseorang itu terutama sekali terletak pada lisannya, kemampuan menjaga lisan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mangkana billahi yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik atau sebaiknya diam. Jadi diam itu adalah emas, ya. Untuk itu mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan rahmat seperti yang dijanjikan, ya. Atiullaha wa rasulullah la'allakum turhamun. Bagaimana cara bertakwa itu? Yang singkat, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'in sayatal hasanata muha wa kholiqin nas bi khulqin hasan. Yaitu bertakwalah kalian dalam segala keadaan, dimanapun, sedang sendiri, sedang ada acara, sedang rame, sedang banyak rezeki, sedang susah, ya, sedang lagi musim-musiman, musim buah, kan, ya kan, kadang-kadang asik bermalam di ladang, utamakan jaga sholat misalnya, karena sholat itu adalah yang paling utama, tiang agama. Percuma amalan lain kalau sholat kita tidak dijaga. Jadi tentu kita tidak mau hidup sia-sia. Di sahabat seiman, mari kita jaga sholat kita disertai amalan-amalan wajib lainnya, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan as-sholatu ala waktiha, sholat itu adalah amalan yang paling utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua birrul walidain, yang ketiga al jihadu fisabilillah. Di samping berbakti pada kedua orang tua, berusaha jihad fisabilillah. Yang kedua, yakni selain bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga amalan khusus, kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki diri, untuk selalu introspeksi diri. Wa adbi'is sayatal hasanatam huha, lakukanlah perbaikan manakala kita melakukan kelalaian, lupa, kesalahan, kilap dan lain sebagainya. En wa kholiqin nas bi khulqin hasan, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang mulia, baik sikap, perkataan dan perbuatan. Mudah-mudahan ini dapat kita ambil hikmahnya, kita renungkan dan kita berbagi kepada keluarga, anak-anak, tetangga, kaum sahabat seiman semuanya, sehingga kita nanti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepadanya dan menjaga lisan kita. Jangan lupa like and share, subscribe,
untuk kepentingan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.